Selanjutnya yaitu teori terakhir dalam pembenaran negara menurut teori hukum atau yuridis, yaitu teori perjanjian atau teori yang berhubungan dengan hukum perjanjian. Dalam teori perjanjian ini, terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya, antara lain yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Pertama, menurut Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, manusia harus selalu mempunyai kekuatan karena memiliki rasa takut diserang oleh manusia lain yang lebih kuat. Oleh karena itu, rakyat mengadakan perjanjian. Perjanjian tersebut yaitu antara rakyat dengan rakyat dan tidak mengikut sertakan raja, atau yang disebut juga dengan monarki absolut. Monarki absolut adalah kekuasaan raja di mana raja secara penuh menguasai pemerintahan tersebut, sehingga raja mempunyai kekuasaan mutlak setelah hak-hak rakyat diserahkan kepada raja tanpa terbatas. Yang kedua, John Locke. Menurut John Locke, rakyat dan raja mengadakan perjanjian. Oleh karena itu, raja berkuasa untuk melindungi rakyatnya. Dan jika raja bertindak sewenang-wenang, maka rakyat dapat meminta pertanggungjawabannya. Perjanjian antara raja dengan rakyatnya menimbulkan monarki terbatas, atau yang disebut monarki konstitusional. Karena kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Dalam perjanjian masyarakat tersebut, terdapat dua macam paktum, yaitu Pactum Uniones atau perjanjian untuk membentuk suatu kesatuan atau kolektivitas antara individu dengan individu. Lalu Pactum Subsidiationes atau perjanjian untuk menyerahkan kekuasaan antara rakyat dengan raja. John Locke berpendapat bahwa Pactum Uniones dan Pactum Subjectiones memiliki pengaruh yang sama kuatnya, sehingga dalam penyerahan kekuasaan, raja harus berjanji akan melindungi hak asasi rakyatnya. Ajaran John Locke hampir sama dengan ajaran Monarchisme, yaitu suatu aliran yang timbul dalam abad pertengahan yang memberikan reaksi atas kekuasaan raja yang mutlak. Aliran tersebut mengadakan perjanjian untuk membatasi kekuasaan raja. Hasil perjanjian tersebut diletakkan dalam Legas Fundamentalis yang menetapkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, ajaran John Locke sering disebut sebagai warisan Monarchisme. Yang ketiga, menurut Jean-Jacques Rousseau. Menurut Rousseau, kedaulatan dan kekuasaan rakyat tidak pernah diserahkan kepada raja. Jika raja memerintah, maka raja hanya merupakan mandataris rakyat. Menurut Rousseau, hal yang pokok dari perjanjian masyarakat adalah menemukan suatu bentuk kesatuan, membela dan melindungi kekuasaan bersama di samping kekuasaan pribadi dan milik setiap orang, sehingga semua orang dapat bersatu. Namun, setiap orang tetap bebas dan merdeka. Rousseau tidak mengenal adanya hak alamiah, hak dasar, atau hak asasi. Dalam perjanjian masyarakat, berarti setiap orang menyerahkan semua haknya kepada masyarakat. Akibat adanya perjanjian masyarakat adalah terciptanya kemauan umum atau volonté générale, yaitu kesatuan dari kemauan orang-orang yang telah menyelenggarakan perjanjian masyarakat. Volonté générale merupakan kekuasaan yang tertinggi atau kedaulatan. Lalu terbentuknya masyarakat atau Gemeinschaft.
Gemeinschaft merupakan kesatuan dari orang-orang yang menyelenggarakan perjanjian masyarakat. Masyarakatlah yang memiliki kemauan umum, kekuasaan tertinggi, atau kedaulatan yang tidak dapat dilepaskan yang disebut sebagai kedaulatan rakyat. Perjanjian masyarakat telah menciptakan negara, berarti ada peralihan dari keadaan bebas ke keadaan bernegara. Pembenaran negara dari sudut pandang lain. Dalam pembenaran negara dari sudut pandang lain, terdapat beberapa teori, yaitu teori etika atau etis, teori absolut dari Hegel, dan teori psikologis. Yang pertama, teori etika atau etis. Berdasarkan teori ini, suatu negara ada karena adanya suatu keharusan susila, atau seperti keharusan bertingkah laku yang baik. Berdasarkan teori ini, maka ada 3 pendapat dari para ahli ilmu negara, yaitu diantara lain Plato dan Aristoteles, Immanuel Kant, dan Wolff. Yang pertama, Plato dan Aristoteles. Menurut Plato dan Aristoteles, manusia tidak akan berarti bila belum bernegara. Negara merupakan suatu hal yang mutlak. Tanpa negara, maka tidak ada manusia. Oleh karena itu, seluruh tindakan negara dapat dibenarkan. Kedua, Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, tanpa adanya negara, maka manusia tidak dapat tunduk pada hukum yang dikeluarkan. Negara adalah ikatan manusia yang tunduk pada hukum. Akibatnya, tindakan negara dibenarkan. Dan yang ketiga, menurut Wolff. Wolff berpendapat bahwa keharusan untuk membentuk negara merupakan keharusan moral yang tertinggi. Selanjutnya, teori absolut dari Hegel. Menurut Hegel, tujuan manusia adalah kembali pada cita-cita yang absolut. Penjelmaan cita-cita yang absolut dari manusia adalah negara. Tindakan negara dibenarkan, karena negara adalah sesuatu yang dicita-citakan oleh manusia. Dan yang terakhir yaitu teori psikologis. Teori ini menyatakan bahwa alasan pembenaran negara didasarkan pada unsur psikologis manusia. Seperti rasa takut, rasa sayang, dan lain sebagainya, sehingga segala tindakan negara dapat dibenarkan.